Oke, saya kembali lagi bersama kami di channel Sektor BC. Jangan lupa subscribe, sedikit komen, dan pencet tombol gongnya supaya kalian dapat notifikasi ya guys ya. Kembali kami di podcast horor ya, setiap dimana kalian akan mendapatkan informasi-informasi horor dari kami seputar dunia mistis, jemuran. gitu intro. Oh ya, siap. Podcast horor akan dimulai dalam 3, 2, 1. Serius. Nah, yang sekiranya merinding. Setiap orang pasti merinding kalau dengar cerita horor. Gimana? Jadi dulu pernah gue sama teman-teman orang cerita di rumah kosong. Jadi rumah itu udah ditinggalin sama penghuninya beberapa tahun yang lalu. Ya udah kosong deh. Iya udah kosong. Ini serius Bang, serius. Jadi di saat cerita itu Gimana? gue lupa banget lu ceritanya. Lupa. Gak bisa. Salah. Ya serius. Gimana? Kalau cerita di rumah kosong. Itu apa sih maksudnya? Nguji nyali atau gimana? Sebenarnya kita itu lagi main-main aja Bang. Main-main. Karena dulu tahu sendiri Bang, Iya. belum ada smartphone. Ada HP. Bahasa Jadi- zaman sekarang itu HP gitu. Jadi dulu kalau setiap mau main biasa ngobrol-ngobrol Iya. bareng gitu. Waktu itu ada rumah kosong gitu ya. Kita tempatin lah tuh Tempatin. nongkrong ya buat ngobrol-ngobrol bareng. Gimana waktu di rumah kosong itu? Ada Awalnya biasa aja. kejadian? Oh iya guys. Setelah beberapa jam kemudian langsung kerasa langsung merinding. Ada yang merinding. Ada. Nah, Berapa orang waktu itu? kurang lebih 6-7 orang. 6-7 orang. Awalnya cerita biasa, Biasa. cerita tadi pagi sore main, lama-lama cerita tentang ada. Penunggu. Atau gimana? Awalnya cerita tentang makhluk-makhluk, Iya. ya makhluk-makhluk halus Iya, kasat mata gitu. ya di desa kami. Tak lama kemudian ada sosok yang mulai berani menunjukkan diri. Iya. Awalnya kami nggak sadar tuh. Nggak tahu tuh. Iya nggak tahu. Ada teman kami yang memang biasa Bisa. merasakan kehadiran mereka. Iya. Dari situlah mulai ketakutan kita merinding. Yang awalnya biasa aja Jadi hawanya beda tuh, berubah tuh. langsung kita semua jadi merasa Iya. ketakutan. Setelah mendengar kata teman kami ada sosok yang mulai berani Sebut nama menunjukkan aja. diri. Sebut nama aja. Lerk aja. Oke. Waktu itu. Oh, bukan. Dulu kayaknya sih sosoknya tuh cewek ya, rambut panjang. Iya. Tahu. Dia bisa terbang katanya. Katanya. Ya, yang dia lihat seperti itu. Cuman karena kita nggak bisa lihat, ya gimana? Itu pun kata teman kami yang bisa melihatnya. Itu tuh rumah tuh masih di samping, di atas, atau di mana tuh sosoknya? Sosoknya emang lagi terbang melintas gitu. Ya, berhubung waktu itu kami ngobrolnya di atap gitu. Jadi atapnya tuh kosong. Ada tangga buat bisa naik ke atas. Jadi kita cerita nongkrong di atas semua. Iya. Jadi
jadi ya kita di situ tuh kayak benar-benar kosong banget. Waktu itu jadi itu gimana tuh maksudnya? Awalnya kita emang nggak tahu apa-apa ya, soalnya kita kan nggak bisa merasakan gitu. Cuman ada memang teman kami yang biasa bisa merasakan gitu. Jadi ya berkat teman kami itu jadi kita juga tahu jadi tahu ya, berkatnya tahu jadi takut ya. jadi takut. Jadi baik apa buruk nih tahunya? Sebenarnya tergantung situasi. Kalau emang kita lagi pengen Nyari. mencari ya, mungkin teman itu Asik-asik bisa aja. kita manfaatin gitu buat bisa tahu di mana keberadaan mereka. Kira-kira umur berapa tuh waktu itu bang? Kira-kira 11 sampai 12 tahun waktu itu. Masih kecil lah hitungannya ya. Ya, bisa dikatakan. SD SMP lah ituan. Terus abis ngerasain takut gitu masih pada main gak? Masih pada main, soalnya kayak baru pertama kali gitu. Iya, Maksudnya kayak pertama gitu. kali lihat gitu. Gitu. Jadi masih ya mungkin dianggap bercandaan gitu. Cuman ya Sering main. ya karena Sama sering dia. main juga, jadi kita tahu kalau dia tuh emang beneran bisa lihat gitu. Iya. Jadi kita percaya ya. percaya. Awalnya sih biasa aja, selagi kita nggak ngeganggu ya masih lanjut main di situ Bang. Iya. Sudah ada lagi enggak bang kejadian yang di rumah situ Iya. yang apa nampakin Saya lagi sendiri atau lagi Sebenarnya kalau sendiri lagi di situ sih belum pernah ya Bang. di rumah? Pernah. Di rumah atau kejadian yang lain gitu Kejadian yang janggal, lebih janggal. serem gitu ya. Menurut abang sendiri janggal itu wah. ada waktu itu bulan puasa Bang. Bulan puasa. Jadi ada kita teman-teman main ke belakang SMP. Iya. Di belakang SMP itu ada sungai kecil. Iya. Nah, niat kita itu ingin pergi memancing, menangkap ikan. Mereka bikin memancing. Pada saat itu pukul menunjukkan waktu kurang lebih jam 12 sampai jam 1 malam lah. Udah malam tuh bang. Kita berangkat ke sana Nunggu sahur lah ya hitungannya ya. gitu. Terus ya selama mancing di situ masih aman-aman aja. Cuman di saat perjalanan ingin pulang, di situ ada bukan rumah sih, kayak kantor desa Tinggal. gitu. Oh, desa. Iya. Di saat kita jalan, kita kayak mendengar sesuatu gitu, mendengar suara alat musik tradisional. Nah, gamelan ya semacam itu. Awalnya kirain kita ada suara, organ bukan, kayak suara-suara ada yang jatuh gitu. Oh iya. Cuman di kedua kali mendengar kayak gitu, baru sadar ternyata kalau nggak ada apa-apa di sana. Karena emang udah malam juga, nggak ada orang di situ, nggak ada orang sama sekali. Mungkin ya pasti ada acara besar dong ya. Kalau ada Gamelan acara gitu. besar kayaknya Nggak nggak bakal mungkin Bang, soalnya di belakang itu udah kayak lahan kosong, ada sawah-sawah, kebun-kebun juga. Nah, pada saat itu kaget lah. Berapa waktu itu? Kurang lebih 4 sampai 5 orang waktu itu berangkatnya. Itu gimana tuh? Kaget semua atau yang pertama denger dari depan lo ke dari belakang dulu? Kebetulan saya waktu itu ada di barisan ketiga paling depan. Teman saya yang paling pertama itu yang mendengar pertama kali. Awalnya emang masih biasa aja, soalnya masih Belum denger. berusaha berpositif thinking. Itu apa gitu. Mungkin ada emang suara gentong Obrol jatuh gitu. atau apa gitu. Iya. Cuman setelah teman saya yang depan itu mendengar, ada suara kedua yang muncul kembali. Lagi. Ya, Beda lagi apa sama? masih sama. Sama. Masih sama kayak yang bunyi pertama. Tapi suaranya lebih kenceng kan? Ya, ya lebih kencang. Jadi kita semua bisa mendengar dengan jelas. Setelah diteliti,
emang di kantor itu sudah tidak ada orang bang. yang ada orang Iya udah gelap banget sih situasinya, emang udah gelap malam banget juga maksudnya itu. Iya. Pada saat itu juga jalan raya udah bener-bener kosong gitu. Udah sepi lah. Apalagi di depannya itu ada lapangan besar. Iya. Iya. Nah di saat itulah kita semua berlari ketakutan. Nah Itu. mungkin itu bang yang bisa saya ceritakan. Iya. Hmm? Enggak. Gitu bang. Gimana? Seperti itu kayaknya. Aja ikut podcast Cina, saya terakhir ya teh. Last bro. Ini cerita dari Bang Ternyata Jai. Imam Bang Jai. tumbang tadi ya guys ya. Karena dia Bang Adi kelelahan. Batas berbagi pengalamannya. Iya sih. Ini nih, Mem. Yang katanya itu gimana? Yang katanya Ira ini di Telaga coba. Iya, Telaga. Saya waktu itu orang enggak itu. Soalnya itu ceritanya enggak ke podcasting. Iya. Ceritanya Buat kita kalian podcast nunggu-nunggu cerita yang di Telaga Nilem waktu kita penelusuran 7 orang nih guys ya. Ada Imam, ada Towi, ada Imam Tantowi, Didil, Fernando, Soleh Kulhadi, Jody, Obo Obo, Aprija. Hamid, Aprija, 7 orang. 7. Lu bayangin. Jam berapa ya? Jam 10 ya? Enggak setengah 12 17-an. Oh iya iya. Yang ini, aduh, Apa? Cerita ya. yang baru masuk langsung dengar suara. Iya. Nah itu. Yang dengar hanya saya dan Imam ya guys ya. Anjing. Saya ada di situ tapi saya tidak mendengar. Di rumah kosong di rumah. Gimana? Apa ya? Waktu itu kan ini dari kita dulu nih, dari poin dari maksudnya dari sudut pandang aku dulu. Udah cok. Akhirnya itu udah. Bukan. Terjemah. Bukan itu. Dia kan kalian kan dengar nih. Aku kan nggak dengar. Waktu itu kan jalan tuh kalian tuh di depan berdua. Itu Kira kan paling belakang kan. Sama Hamid. sama Hamid. Sama Afriji sama Hamid Iya. di belakang. Iya. Nah, kalian kan langsung nengok ke kanan, ke kanan, ya kan? Refleks. Nah, kita kan dari belakang. Suara itu kenceng nggak? Nggak terlalu sih. Tapi emang jelas itu. Gua dengar. Entah kenapa. Malah waktu itu yang gue lihat pertama kali tuh ya, itu jalannya belok, ditutup. Iya ditutup ya. Yang belok kiri, kita nggak? Iya iya. Itu ada yang nutupin. Merinding. Kalau nggak pernah bohong, kan ada yang nutup. Nah waktu ke situ ya kan, itu juga waktunya kayak terang bulan ya sih, Iya. terang bulan kan ya, terang bulan sih kan kelihatan gitu. Di hutan walaupun lebat juga, Ya. ini kan kelihatan jalan. Nah itu mah nggak kelihatan, jadi kayak seolah-olah ada yang nutupin gitu. Nah itu terus pandang aku Enggak, dari di tempat lain tuh terang ya, cuman pas arah maunya apa gitu, pas yang mau Tadi. ke villa itu loh, yang benar-benar nggak kelihatan sama sekali, yang iya. tempat camping itu loh, Iya, Yang mana ya? yang pas jalan pas nyampe tuh pas jalannya sebelah ini. jalan setapak kan kita berhenti, Nah, yang katanya mau lurus laginya tuh. lurus lagi, Nah cuman- di situ cuman juga kita bilangin nah itu di situ tuh yang ada ini kan di bendungan kan? Di bendungan. ya, Nah di pas jalan. jalan yang mau ke sana gelap banget anjing. gelap banget. Ya kan gelap banget Bang. Iya. Padahal Padahal emang terang banget padahal hari itu tuh, cuman pas emang arahnya mau ke situ, cuman nggak tahu kenapa gelap banget. kayak ada yang nutupin gitu.
tahu kayak lagi ada acara apa gitu di situ itu. Nggak tahu ya, tapi mikirnya tuh kayak emang ada acara di situnya, lagi ada acara gitu. Itu waktu itu malam Jumat ya? Enggak, Malam Minggu dah. Malam Minggu ya? Sampai waktu itu. Nah, nah di sana ada nggak cerita Kira, Gimana? di pas camping? Oh, di camping. Nah, kan camping belum cerita nying. Iya, camping tuh. Kita Jalan jalan nggak di paling trekking akhir. atau di ininya apa? Oh iya, pas lagi kita kan jalan terakhir Heeh. naik tuh. Naik kita ngimbangin Jamit. Heeh. Jamit. Kamu kalian jalan juga nggak apa-apa, jadi kayak jalan dulu juga nggak apa-apa. ambil anjing. Amit, kita ngimbangin Jamit. Amit, waktu di tanjakan dikit tuh, dia minta tukeran tak? Ya udah, tukeran dah. Terus kita bawa keril, dia bawa tas kita. Nah, pas tukeran, Amit kan maksudnya Amit di sini, kita sebelah ini, tukeran tas. Ya maksudnya tasnya doang. Iya. Ada yang narik dari belakang, tarik, ada. Kira Amit kan ya? Soalnya kita kan lagi gini, Amitnya agak di sini. Kira Amitnya lagi ngituin tas juga. Nah iya, Ada yang narik. Nariknya sih nggak narik banget gitu kan. Narik gitu. nggak tahu. Ya, nggak tahu ya di depan nih orang gitu di belakang Nggak tahu. Aku siapa? yang narik. Terus habis itu pas malam ya, kita sama Aprija kan itu kencing tuh. Ya kencing aja. Udah ayo kencing ke bawah tuh. Banyak kencing tapi ninggalin goblok. Ya katanya gitu, mau kencing nggak? Mau kencing? Ya udah, berdua gue kita sama Aprija. Ya turun saja. Udah, kita itu cuma bawa senter HP doang anjir. Satu, Aprija gak bawa itu. Gak bawa apa ya? Yang bawa HP. Di atas rame, di bawah sepi. Kamu cerita apa? Di atas rame. Nah, habis ke bawah, Depan lapangan. bayar aja airnya kali gak. Jadi gini, udah lah nggak jadi. Gimana? Turun lagi, bentar apa? Naik lagi nih? Naik lagi aja. Naik lagi itu sengaja. Matiin tak. Gelap. Aprija jongkok sebelah kanan. Jangan ngapain aja. Udah diem. Kata dia, udahlah kita ikut jongkok juga. Apa aja? Udahlah diem. Kita langsung lagi ya. Kita langsung. Ya kan? Yang kosong gitu. Jalan. Ya, tapi tuh rasanya kayak itu sih rame dah. Ya kan kosong kan, kan rame kan di atas doang, ya kan ya? Jalan ke situnya kan gelap, terus sepi gitu. Rame cuy, kayak ada yang itu lagi situ tuh. Itu kan susah ya. Nah habis itu tuh kita nggak balik ke tenda, naik ke sana naik ke atas, nongkrong dulu situ, terus balik ke tenda tuh. Ya udah situ. Udah sih dong, nggak ada yang serem-serem lagi. Soalnya udah rame juga sih. Tapi kita kan ketemu malam di gunung. Iya. Yang rasanya ketemu malam. Gimana rasanya? Pakai handlamp dia. Aku sih Ketemu malam. Enggak yang tadi pas di atas. Pas ada suara di pohon, kenapa langsung ke bawah? ya sendiri lah. Sudah curiga sih itu. Serius anjing. Emang ya udah di atas kita aja sendiri di atas tuh. Bisa anjing. Enggak. Jangan kan di rata adik kita ngambil karpet aja. Astagfirullah. Kita kan sendirian ngambil karpet. Kita kesini dulu nih. Sini. Oh itu tuh berarti habis nyuci. Kita kan sana ya. Kita kan ngaduk baju tuh. Nah itu sendiri sendirian. Ya cuy. Naruh gelas di kursi itu tuh. Ada yang berdiri tuh.
Iya, Ke sini. iya, yang kata Ira, ah kita nggak pernah masuk ke kamar itu. Ya di situ. Shibal. Asli kita. Apa ada apa? Hah? Masuknya Iya merinding belakangnya. seriusan. Udah. Ya jangan ini aja merek. Mereknya kita nggak tahu jelas ya. Tapi janganlah. Ya. Mata udah merah gini kok Ira. Iya berkaca-kaca. Udah. Gitu sih. Nah, kamar ini mah ngolotrek guys ya. Sebenarnya kalau ini yang kamar ini mah kata aku mah nggak masalah ya. Cuman Ngolotrek banget. kalau depan ini sih Di depannya ya. Gelap banget ya. Itu sebenarnya ada lampunya. padahal ada lampunya tapi gitu. Kalau nyala mah. Yang gitu tuh. Ntar aja cerita-ceritanya. Soalnya makanya kita pas naruh itu itu tuh naruh gelas kan patah terus nggak lihat ke gelasnya sambil matanya nengok ke situ. Ini kan di situ pintu kan gelap tuh Ya. kan kayak ada gini sini. Padahal kita di atas ya. Saya nggak tahu kan. Kan kita lagi di atas di bawah kan. Kita tahu. mau cerita yang di gunung tapi emang gimana ya, dan emang udah tempatnya gitu ya. Ya udah nggak usah ini. Gunung gimana ya? Ya itu yang bisa yang murah gimana lagi. Emang udah lumrah terjadi di sana. Tapi kita sih Amit tuh itu udah biasa. Emang dia nggak pernah olahraga. Terus punya penyakit gitu. Iya. Rokok baik, Iya. syukur. Kalau menurut gue sih emang bentrokan energi. Enggak. Soalnya waktu itu tuh Dari awal masuk juga muka dia udah ini sih, udah kayak nggak yakin gitu. enggak. Kita Kalau naik gunung muntah ini nggak masuk akal gitu. Nggak masuk akal. Kita bayar di. Hanya udah dindingnya. Naik gunung muntah kayak apaan sih anjir? Kayak nggak banget gitu. Kalau maksudnya kalau lari tuh baru lah masuk akal, bisa keluar muntah. ya kan jalan bay ya dari awal tuh. Ini kan cuma trekking. Jalan berhenti. biasa, Jalan berhenti. muntah. Ya emang kayaknya emang ada bentrokan energi kalau diambil. Ya namanya juga Kalau- masuk ke rumah orang ya. Kalau kamu ngerasain pasti kita juga ngerasain juga. Tapi kan enggak semua orang ngerasain juga ya. Dia juga Enggak seperti itu. Nggak semua orang juga. Mungkin ya ada quest sedikit. Tapi muntahnya tuh nggak muntah biasa, keluar semua ya. Ya keluar semua sih. Kalau muntah biasa kan kayak sekali udah. Ini mah nyampe keluar semua. Iya. Tadi ini aku lihat. Kayak muntah di mobil aja mobil terus jalannya goyang-goyang mabuk gitu. Imam nih yang suka ngeliat, ih ada yang lewat, Enggak, hari ini tuh lihat kayaknya udah berapa kali deh. Pertama di sini ke sore. Kedua di musola kamu. Ketiga di situ depan. Terakhir di atas. Nama ini soalnya. Nggak ada di bawah. Enggak, maksudnya pas Ira lihat kita tahu. Itu kan. Yang ini aja. Sama di sini mah yang pas mau ke rumah. Bukan hari ini ya. Hari Kamis sore. Kan lagi di sini lagi nyanyi kan. Situ ada yang emang udah biasa sih kalau kayak
di sini mah ya kayak ya udahlah udah tahu gitu. Terus yang di rumah kamu kan lagi ngaca di HP teh ada yang lewat putih-putih, makanya aku langsung lihat ke belakang, ada kamu nggak sih? Belum ada tah? Belum ya. Dikit kaget sih, cuman